Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Di sini kami kelompok 1 kelas PGSDA Pagi 2018 semester 5 dengan mata kuliah Pendidikan IPS 2 akan menjelaskan tentang teori pendekatan konstruktivisme. Saya Alvina Rahmatin dengan NIM 180404039 dan rekan-rekan saya Alfa Saili Adaba dengan NIM 180404055, Fitayatul Hidiyah dengan NIM 180404059, Melisa Ellen Salsabila dengan NIM 180404063, Afrida Rahmanda Firdausa dengan NIM 180404065, Nani Ariska dengan NIM 180404067, dan Erina Romadona Salsabila dengan NIM 180404077. Pengertian teori belajar konstruktivistik. Menurut Faham, konstruktivistik pengetahuan merupakan konstruksi atau bentuk dari orang yang mengenal sesuatu. Menurut Tranfui, teori konstruktivisme adalah teori yang memberikan kebenaran terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme adalah suatu pendekatan dalam belajar di mana siswa secara tidak langsung berpartisipasi aktif menjalani proses membangun atau menyusun ilmu baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan siswa masing-masing yang dibimbing oleh guru. Untuk pembahasan kedua, yakni tokoh-tokoh teori pendekatan konstruktivisme. Ada dua tokoh yang mengemukakan teori pendekatan konstruktivisme. Yang pertama yakni Piaget. Menurutnya, ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi. Untuk tokoh yang kedua yakni Vygotsky. Menurutnya, seorang siswa mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Jadi, dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme ini mengarah pada perolehan pengetahuan dengan melibatkan siswa secara langsung yang dibantu oleh guru dan berinteraksi dengan orang lain. Ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. 1. Memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru. 2. Menggalakkan soalan atau ide. 3. Menyokong pembelajaran secara kooperatif. 4. Mengambil kajian. 5. Menggalakkan dan menerima daya usaha. 6. Menggalakkan murid bertanya. 7. Menganggap pembelajaran sebagai proses yang penting. 8. Menggalakkan proses inkuiri murid. Prinsip dari teori pendekatan konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswalah yang harus membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri. Secara garis besar, prinsip-prinsip konstruktivisme yang diterapkan dalam belajar mengajar adalah 1. Menggalakkan soalan atau ide yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai paduan merancang pelajaran. 2. Menyokong pembelajaran secara kooperatif mengambil kira sikap dan pembawaan murid. 3. Mengambil kira dapatan kajian bagaimana murid belajar sesuatu ide. 4. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid.
5. Menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. 6. Menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang mana penting dalam hasil pembelajaran. 7. Menggalakkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Dari semua itu, hanya ada satu prinsip yang paling penting adalah guru tidak hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa, melainkan siswalah yang harus membangun pengetahuan dalam benaknya sendiri. Seorang guru dapat membantu proses ini dengan cara-cara mengajar yang membuat informasi menjadi sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan dengan mengajak siswa agar menyadari dan menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan tanggapan kepada siswa yang mana tanggapan itu nantinya dimaksudkan dapat membantu mereka mencapai tingkat penemuan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis teori pendekatan konstruktivisme. Menurut Suparno, konstruktivisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu psikologis dan juga sosiologis. Konstruktivisme sosiologis bertitik tolak dari perkembangan psikologis anak dalam membangun pengetahuannya, sedangkan konstruktivisme sosiologis lebih menekankan pada masyarakat yang membangun pengetahuannya. Konstruktivisme psikologis bercabang menjadi dua, yaitu yang lebih personal dan juga yang lebih sosial. Untuk pembahasan pertama yaitu konstruktivisme psikologis personal. Konstruktivisme psikologis personal sering disebut dengan konstruktivisme kognitif pikir. Menurut paham ini, konstruksi pengetahuan terjadi melalui proses organisasi dan adaptasi. Organisasi sendiri merupakan kemampuan organisme mengorganisasikan proses-proses fisik atau psikologis menjadi struktur-struktur. Sedangkan adaptasi sendiri merupakan kemampuan individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi ini dilakukan melalui proses asimilasi dan juga akomodasi. Dalam proses asimilasi, seseorang menggunakan struktur kognitif untuk menanggapi masalah lingkungan. Sedangkan dalam proses akomodasi, seseorang memerlukan modifikasi struktur kognitif yang ada dalam mengadakan respon terhadap tantangan lingkungan. Dalam proses pembelajaran, jika ingin berhasil, harus disesuaikan dengan peringkat perkembangan kognitif siswa. Siswa hendaknya banyak diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik, yaitu berinteraksi dengan teman sebaya. Di sini, guru harus banyak-banyak memberikan rangsangan kepada siswa agar mau berinteraksi dengan lingkungannya dan secara aktif mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungannya. B. Konstruktivisme psikologi sosial. Konstruktivisme psikologi sosial dikembangkan berdasarkan ide dari Vygotsky. Konstruksi pengetahuan terjadi karena adanya hubungan yang kompleks antara elemen-elemen tingkah laku siswa dan interaksi sosial. Konstruktivisme sosiologi. Konstruksi sosiologis menekankan pengetahuan ilmiah sebagai konstruksi sosial, bukan konstruksi individual. Dalam arti kata bahwa pengetahuan merupakan penemuan sosial sekaligus faktor dalam perubahan sosial. Proses pembelajaran teori pendekatan konstruktivisme. Proses belajar konstruktivistik secara konseptual, proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada permutakhiran struktur kognitifnya. Peran siswa, si belajar. Siswa harus aktif dalam melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Guru harusnya dapat memberikan peluang optimal bagi terjadinya proses belajar. Namun yang menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar siswa sendiri.
Paradigma konstruktivistik memandang siswa sudah memiliki kemampuan awal. Oleh karena itu, meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan dasar pembelajaran dan pembimbingan. Selanjutnya ada peran guru. Guru membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk memahami jalan pikiran siswa dalam belajar. Dalam teori konstruktivistik, seorang guru hanya berperan sebagai fasilitator, yang mana guru sebisa mungkin menumbuhkan kemandirian siswa dengan cara menyediakan kesempatan siswa untuk mengambil keputusan dan bertindak. Dan bagaimana cara menumbuhkan keterampilan siswa dan menyediakan siswa sistem dukungan yang memberikan kemudahan dalam belajar agar memudahkan peluang belajar secara optimal. Sarana belajar. Segala sesuatu seperti bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu pembentukan siswa dalam mengkonstruksikan pengetahuan sendiri. Siswa diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya tentang sesuatu yang dihadapinya. Dengan demikian, siswa akan terbiasa dan terlatih untuk berpikir sendiri, memecahkan masalah yang dihadapinya, mandiri, kritis, dan mampu mempertanggungjawabkan pemikirannya secara rasional. Yang selanjutnya yaitu evaluasi belajar. Lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa realitas ada pada pikiran seseorang. Manusia mengkonstruksi dan menginterpretasikannya berdasarkan pengalamannya. Kelebihan teori belajar konstruktivisme. 1. Dalam aspek berpikir, yakni pada proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menggali ide, dan membuat keputusan. 2. Dalam aspek kepahaman, seorang murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam sebuah situasi. 3. Dalam aspek mengingat, yakni murid terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan mengingat lebih lama konsep. Melalui pendekatan ini, murid dapat meningkatkan kepahaman mereka. 4. Dalam aspek kemahiran sosial, yakni kemahiran sosial diperoleh apabila seorang murid berinteraksi dengan teman, kelompok kerja maupun dengan guru dalam proses meningkatkan ilmu pengetahuan maupun wawasan baru. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu kekurangan teori pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Hal ini perlu menjadi poin penting bagi guru dalam menggunakan teori pendekatan ini, karena tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan kaidah ilmu pengetahuan yang ada, sehingga nantinya akan menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, dan setiap siswa juga memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah yang tidak sama. Hal ini terjadi karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu keaktifan dan juga kreativitas siswa. Yang keempat, meskipun guru hanya menjadi pemotivasi dan memediasi jalannya proses belajar, di samping itu, guru harus memiliki kompetensi di bidang itu. Harus memiliki perilaku yang elegan dan arif sebagai spirit bagi anak didiknya, sehingga dibutuhkan pengajaran yang sesungguhnya, mengapresiasi nilai-nilai kemanusiaan. Yang terakhir, dalam proses belajar di mana peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang mendukung. Di samping itu, siswa berbeda persepsi satu dengan yang lainnya.
Implementasi teori pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Dengan menghargai gagasan-gagasan atau pemikiran siswa, serta mendorong siswa berpikir mandiri, berarti guru telah membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Dan yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon-respon faktual yang sederhana. 4. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif sangat membantu siswa untuk mampu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasannya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menentang dan mendorong terjadinya diskusi. Jika diberi kesempatan untuk menyusun berbagai macam prediksi, seringkali siswa menghasilkan hipotesis tentang fenomena alam ini. Nah, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Guru kemudian membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.